Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Miss Heni Nur Safitri. Kita hari ini akan belajar tentang materi penawaran. Nah, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi permintaan, hari ini kita akan mempelajari tentang penawaran ya. Jadi untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat ini, diperlukan ketersediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang dan jasa. Nah, penawaran ini biasanya dilakukan oleh produsen ya. Produsen di sini berusaha untuk memproduksi berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, apa sih itu penawaran? Penawaran ini merupakan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Jadi, terdapat hubungan antara harga barang dengan kuantitas barang. Di sini terjalin hubungan yang positif ya. Jadi, jika harga barang ini naik, maka kuantitas barangnya ini juga akan naik. Begitupun sebaliknya. Jika jika harganya ini turun, maka kuantitas barangnya ini juga akan turun. Ini ya, seperti bunyi hukum penawaran. Ada bunyinya begini. Hukum penawaran menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Dan kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah, dari sini dari kiri bawah ke kanan atas ya. Coba kita lihat pada contoh tabel penawaran minyak goreng curah ini ya. Jadi terdapat 5 responden. Nah, ini masing-masing harga per kilonya itu ada 12.000, 13.000, 14, 15, 16.000. Nah, ya. Dan jumlah yang dimintanya itu ada yang 400, 500, 600, 700, dan 800. Nah, bagaimana bentuk kurva penawarannya? Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Nah, untuk harga 400.000 ini. 400.000 tadi 12.000. Diambil titik tengahnya. Sama dengan 500, 600 sama ya. Nah, setelah semua harga dan kuantitasnya ini sesuai, diambil garis tengah. Set, nih ke atas, set. Nah, ini merupakan supply atau kurva penawaran. Nah, ini kan jika kuantitas barangnya semakin banyak, maka harganya pun juga akan semakin meningkat. Ya, dari harga, misalnya harganya 16.000, ternyata kuantitasnya juga akan semakin naik dari harga, misalnya nih, kita bandingkan D ke E ya, dari harga 15.000 ke 16.000 dia juga mengalami peningkatan dari 700 ke 800 gitu ya. Jadi kurva pergeseran penawaran ini dari kiri bawah, dari kiri ini dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini anak-anak sampai sini paham ya. Nah, kenapa sih terjadi pergeseran seperti ini? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, itu disebabkan oleh biaya produksi. Nah, karena biaya untuk memproduksi suatu barang, tinggi rendahnya biaya produksi ini akan menentukan pada harga barang tersebut. Nah, sebaliknya jika biaya produksinya ini murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi atau barang hasil produksi dan akan bertambah. Terus yang kedua ini ada teknologi. Nah, teknologi yang digunakan ini untuk memproduksi barang atau jasa juga mempengaruhi jumlah dan kualitas barangnya ya. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka produksi barang tersebut kualitas dan jumlahnya akan semakin bertambah pula. Ini akan berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Terus yang ketiga itu harapan akan mendapatkan laba. Nah, harapan ini kan pasti dari produsen ya, yang berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas, mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, itu ada
harga barang itu sendiri. Nah, tinggi rendahnya harga ini juga akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, harganya makin banyak atau makin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga semakin tinggi. Begitupun juga sebaliknya, jika harga barangnya itu menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan ini juga akan menurun. Nah, dan faktor yang terakhir ini ada pajak. Nah, besarnya pajak ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga barang itu sendiri ya. Nah, selanjutnya jenis penawaran. Nah, pada jenis penawaran ini terdapat dua jenis, penawaran secara individual dan penawaran pasar. Nah, kalau penawaran individual ini jumlah barang atau jasa yang ditawarkan seorang produsen hanya satu saja. Sedangkan kalau penawaran pasar ini pada keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan penjual pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pasar. Nah, jika kalian sering ke pasar, maka yang sering kita lihat itu di situ ada interaksi ya. Interaksi antara seorang penjual dengan seorang pembeli. Nah, pasar ini merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bagaimana cara terbentuknya pasar? Cara terbentuknya pasar ini harus yang pertama harus ada penjual dan pembeli. Walaupun ini mereka tidak bertemu secara langsung ya. Terus yang kedua terdapat barang atau jasa yang diperdagangkan. Terus yang ketiga terdapat kesepakatan harga. Lalu yang keempat itu ada media komunikasi antara penjual dan pembeli. Gitu ya. Nah, fungsi pasar ini juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu sebagai fungsi distribusi. Nah, dengan adanya pasar ini, kegiatan distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen ini menjadi lebih lancar. Satu sisi juga dengan adanya pasar memungkinkan produsen untuk memasarkan barangnya itu baik secara langsung atau melalui perantara. Di sisi lain, adanya pasar memungkinkan konsumen memperoleh barang yang diinginkan secara mudah dan cepat tentunya ya. Lancarnya dalam proses distribusi ini juga akan menunjukkan pasar berfungsi dengan baik gitu ya. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi pembentukan harga. Pada sebuah pasar, khususnya mungkin pada pasar pasar tradisional ya, di situ akan terjadi kegiatan tawar-menawar. Nah, kesepakatan harga gitu. Jadi terdapat dari kesepakatan ini akan menghasilkan harga yang pas antara penjual dan pembeli. Itu jadi terdapat fungsi pembentukan harganya. Terus yang terakhir ini ada fungsi promosi. Fungsi promosi ini merupakan kegiatan untuk mengenalkan hasil produksi dari produsen ke konsumen ya. Sehingga tempat mengenalkan produk ini juga dilakukan di pasar tentunya. Sehingga akan berdampak pada omset omset dari produsen tersebut. Lalu bagaimana dengan marketplace sekarang seperti Shopee, Lazada, ataupun Tokopedia? Nah, mereka juga termasuk dalam pasar ya karena sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya pasar. Di situ ada penjual dan pembeli, ada harga yang harus dibayar, ada kesepakatan harganya ya. Terus ada media tentunya, ada media komunikasi dan tentunya media komunikasinya ini secara tidak langsung. Oke, jadi begitu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Eh, Bila ada pertanyaan, silakan silakan komen pada video di bawah ini ya. Oke, Miss akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.